Sebelum kita menerima pengajaran, kita satukan hati kita datang menghadap dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat sepanjang hari ini. Kami merasakan penyertaan-Mu pada saat kami melakukan aktivitas kami. Sebentar ya Tuhan, kami mau menyenangkan hati-Mu. Kami mulaikan acara kami ini mulai dari awal ke tengah hingga akhirnya dalam pimpinan. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya serahkan pembawa firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat sore hari yang indah yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih, kami sangat mengucap syukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Kalau sebentar kami akan mempelajari firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang kami pelajari bisa menjadi pelita bagi kehidupan kami dan terang bagi jalan kami. Tuhan, biarlah kami mau menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi membaca saja. Hanya dalam nama Yesus Kristus berikan kami hikmat marifat supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu semua. Berani mewartakan firman. Kisah para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Kita baca 3 ayat. Kisah para Rasul 4 ayat 23 sampai 31. Doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka, lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama dengan Allah. Katanya, "Ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia." Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Sebab sesungguhnya telah berkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus, yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada kami hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Puji nama Tuhan. Terima kasih Bapak Yosua dan Ibu Reni. Demikian pembacaan firman kita. Kita lihat di sini perikop ini membahas mengenai doa jemaat. Jemaat ini berdoa ketika Petrus dan Yohanes ada di mahkamah agama. Kalau kita baca di ayat 1, ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal Bait Allah dan orang-orang Saduki. Jadi teman-teman, kalau misalnya kita bisa bayangkan bahwa di Israel itu zaman dahulu mereka berlaku satu, hukum dari hukum negara, yang kedua hukum agama. Karena itu imam-imam atau kepala Bait Allah itu punya pengawal. Jadi punya pasukan juga untuk menangkap orang-orang yang dianggap sesat oleh mereka. Pada saat Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, lalu datanglah mereka, para imam dan kepala pengawal Bait Allah. Apa yang mereka mau lakukan? Mereka sedang sangat marah karena Petrus dan Yohanes mengajarkan orang banyak dan memberitakan bahwa di dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Kenapa? Karena kalau kita lihat orang-orang Saduki itu mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Sedangkan para imam-imam itu mereka marah kenapa? Karena Petrus dan Yohanes memberitakan mengenai Yesus. Dan banyak orang yang mendengarkan berita itu. Dan mereka takut orang-orang itu akan berbalik melawan para imam-imam karena mereka takut orang-orang menyadari bahwa para imam-imam lah yang telah menyalibkan atau membunuh Tuhan Yesus. Jadi mereka takut kalau nanti orang-orang yang mendengarkan pemberitaan dari Petrus dan Yohanes itu berbalik menyerang mereka. Sementara orang Saduki mereka tidak setuju dengan pemberitaan karena mereka tidak percaya akan kebangkitan orang mati. Kepala pengawal mah udah pasti nurut sama para imam, disuruh nangkap orang itu sesat.
Ini ditangkap. Lalu apa yang terjadi dengan Petrus dan Yohanes? Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya. Jadi mereka ditangkap lalu dimasukin ke dalam tahanan. Lalu kita melihat besoknya mereka itu dibawa ke hadapan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain termasuk keturunan imam besar. Jadi mereka itu besoknya diperhadapkan di depan orang-orang besar yang ada di Bait Allah. Jadi bisa dibilang mereka tuh ahli-ahli Taurat, para imam besar, orang-orang penting. Kalau sekarang mah mungkin sidang paripurna para tetua agama. Kemudian mereka semakin keras. Para imam ini nggak percaya dengan kata-kata Petrus dan Yohanes. Nanti saudara-saudara bisa baca di rumah sendiri yang mengenai kisah para rasul 4 dari ayat 1 sampai ayat 22. Tapi saya loncat langsung bahwa ketika Petrus dan Yohanes menerangkan bahwa pemberitaan mereka itu tidak salah, itu benar. Tetapi mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu. Siapa Pak? Mereka itu para imam-imam besar itu. Mereka keras mengancam rasul-rasul itu. Tetapi pada akhirnya mereka melepaskan Petrus dan Yohanes. Kenapa? Karena dalam sidang itu dilihat nggak ada dasar yang membuat mereka harus menghukum Petrus dan Yohanes. Dan juga mereka takut kalau mereka asal menghukum, nanti orang-orang banyak yang mendengar dan percaya terhadap pemberitaan Petrus dan Yohanes malah berbalik jadi menyerang mereka. Karena sebelumnya kalau kita baca, Petrus dan Yohanes itu menyembuhkan orang yang berkata, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah, angkat tilammu. Kejadian ini tuh sangat memukau ya, dan sangat membuat orang tertarik gitu ya, sehingga imam-imam gak berani macam-macam. Tetapi kita lihat, ini yang sangat menarik. Ketika Petrus dan Yohanes dilepaskan, maka mereka kembali ke teman-temannya mereka. Dan mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan oleh para imam. Kalau tadi kita baca ayat 23, segala kata-kata ancaman, segala kata-kata hinaan, ejekan, atau apapun, intimidasi dari si para imam, kepala, dan tua-tua kepada mereka, mereka ceritain. Lalu waktu teman-teman mereka mendengar, saya percaya teman-teman di sini nggak cuma sekedar 10 rasul lainnya ya, tetapi ada jemaat-jemaat lainnya juga yang turut duduk untuk berkumpul bersama-sama mereka. Karena kalau kita baca dari kisah para rasul 1, banyak orang yang menunggu di loteng Bait Allah. Sejak Petrus khotbah, banyak orang yang bertobat dan tempat mereka itu selalu dipenuhi oleh orang-orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Jadi ketika Petrus dan Yohanes kembali kepada teman-temannya dan bercerita, saya yakin gak cuma 10, tetapi ada banyak ratusan orang yang mendengarkan cerita mereka. Apa yang mereka lakukan ketika mereka mendengar cerita tentang Petrus dan Yohanes ini? Dari, wah ternyata Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada mahkamah, kemudian mereka diancam, kemudian mereka diintimidasi dan lain ya. Lalu apa kata teman-teman mereka? Mereka berseru bersama-sama kepada Allah. Mereka berkata, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut, dan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantara hamba-Mu Daud, Bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka-reka perkara yang sia-sia. Raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan dan yang diurapinya. Jadi mereka menganggap bahwa imam-imam ini atau tua-tua ini adalah raja-raja dunia dan pembesar-pembesar yang berkumpul, yang mencoba melawan Tuhan dan mencoba melawan Yesus yang diurapi oleh Bapa. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi, untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Ayat 24-28 mereka mengatakan apa situasi yang terjadi. Bagaimana para pembesar-pembesar itu mengancam, bagaimana orang-orang terhormat itu mengancam kedudukan para rasul, kedudukan para orang percaya. Namun lihat apa yang mereka katakan, apa yang mereka doakan kepada Tuhan. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Dan berikanlah kepada hamba-hamba-Mu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Kita lihat di sini
bahwa para jemaat bukan berdoa, aduh Tuhan tolong kami agar para pembesar yang mengancam itu tersingkir, hilang. Tidak ada lagi yang mengancam kami, tidak ada lagi yang mengintimidasi kami. Semua orang akan mendukung kami, mendengar pemberitaan kami. Enggak, mereka tidak berkata seperti itu. Mereka malah bilang apa? Tuhan, mereka mengancam kami. Tetapi kami nggak takut. Berikanlah kepada hamba-hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus hamba-Mu yang kudus. Jadi di sini mereka berkata kepada Tuhan, Tuhan, gak apa-apa saya diancam, gak apa-apa kami diintimidasi. Kami memang takut, kami memang ciut, tapi berikanlah kepada kami keberanian untuk terus memberitakan firman-Mu. Terus mereka juga minta, Tuhan tolong ulurkan tanganmu untuk menyembuhkan orang-orang. Adakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda dalam nama Yesus. Supaya semakin banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Apa yang terjadi setelah mereka penuh dengan Roh Kudus? Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi, saudara-saudara sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, untuk kita mempunyai keberanian memberitakan Injil dengan berani, kita memerlukan Roh Kudus. Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka tidak ada lagi yang perlu kita takuti. Kita bisa memberitakan firman Allah dengan berani. Kita memberitakan firman Allah dengan percaya diri. Jangan takut. Kenapa? Ketika Roh Kudus ada di dalam kita, maka Tuhan akan menyertai kita. Seberapa besar keyakinan seseorang pada sesuatu dapat terlihat dari seberapa besar keteguhannya di hadapan ancaman. Ketika kita yakin bahwa apa yang saya yakini itu benar dan harus saya lakukan, maka orang tidak akan goyah oleh ancaman apapun. Karena saya yakin bahwa itu benar. Mau kita diancam kayak apa juga, kalau itu udah benar terus mau diapain? Emang begitu. Ini terbukti pada para rasul. Memang kadang-kadang orang ketika sudah diancam walaupun tahu itu benar, mereka ya udahlah, oke, saya ikut aja sama yang mainstream gitu. Saya nggak mau ngelawan mainstream. Supaya apa? Supaya hidup saya tidak terancam. Tetapi kita lihat bahwa para rasul tidak seperti itu. Walaupun mereka diancam, walaupun mereka diintimidasi, tetap mereka teguh, tetap mereka mau untuk memberitakan Injil. Jadi mereka memang merasakan takut, ciut juga, waduh, diancam. Tetapi mereka mohon kepada Tuhan, bukan ancaman yang dihilangkan, tetapi apa? Berikan kepada kami keberanian. Mereka minta keberanian yang lebih lagi kepada Tuhan untuk memberitakan firman. Inilah yang terbukti dari para rasul, terutama Petrus dan Yohanes, yang harus berdiri di hadapan mahkamah agama dan memberi kesaksian tentang Tuhan Yesus Kristus. Di bawah fitnahan pun mereka tetap meninggikan nama Yesus dan menaati Allah. Nah, kita tadi baca ya, bahwa akibatnya ketika mereka tetap berpegang teguh akan kebenaran pemberitaan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus Kristus, maka mereka dilarang keras memberitakan Injil. Bahkan mereka diancam hukuman mati bila mereka masih memberitakan. Umumnya, setelah lolos dari ancaman yang menegangkan, orang akan menghentikan tindakannya atau menyembunyikan diri. Biasanya kan itu ya, ketika kita sudah, lepas dari ancaman, kita akan menghindar atau nggak mau lagi frontal, face to face dengan si pengancam. Tapi apa yang terjadi? Apa yang dilakukan oleh para rasul? Mereka menceritakan kepada teman-teman mereka. Ketika sudah menceritakan, bagaimana respon murid-murid lain? Mereka sama-sama berdoa, berseru kepada Allah. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, mereka berseru dari ayat 24 sampai 26, mereka katakan, Tuhan, kami terjepit, kami diancam. Para pembesar-pembesar itu mau melawan Tuhan. Tuhan, tolong kami. Kami takut juga. Semua pembesar tidak ada yang mendukung. Tidak ada dukungan kami dari orang-orang hebat. Tetapi kita lihat, apa saja ancaman yang ingin melawan Yesus? Herodes. Ya, Herodes itu raja. Pontius Pilatus. Pontius Pilatus itu siapa? Gubernur dari Roma. Jadi di Israel itu karena dia dijajah oleh Romawi, maka pemerintahannya ada dua.
pemerintahan raja dari Israel sendiri maupun dari gubernur atau pembesar yang diutus oleh Romawi di daerah-daerah itu. Jadi pemimpinnya dua, tetapi raja Israel karena ini ada di bawah penjajahan Romawi, dia tetap harus tunduk kepada hukum Romawi. Hanya secara hukum Israel atau hukum agama, raja tetap berkuasa. Jadi kita lihat dua penguasa besar, mereka mau melawan Tuhan Yesus. Mereka mau mengancam para pengikut-pengikut Kristus. Sebab sesungguhnya telah berkumpul dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hamba-Mu yang kudus yang Engkau urapi. Untuk apa mereka berkumpul? Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah Engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak. Jadi para murid sudah tahu bahwa ketika mereka memberitakan Injil, ancaman itu pasti datang. Karena di sini udah jelas para murid bilang apa? Melaksanakan sesuatu. Siapa yang melaksanakan? Si para pembesar-pembesar itu. Sesuatu yang apa? Yang telah engkau. Engkaunya kita lihat di sini besar. Artinya apa? Yang telah Tuhan tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Jadi dari semula Tuhan sudah menentukan. Tuhan Yesus waktu masih di bumi dia sudah memberitahukan kepada para murid, ketika kamu mengikut aku, ketika kamu memberitakan tentang aku, kamu pasti menghadapi yang namanya cobaan. Kamu pasti menghadapi yang namanya ancaman. Kamu pasti menghadapi yang namanya rintangan. Karena itu Tuhan bilang kan, aku akan mengirim penolong kepadamu, penghibur. Siapa? Itu adalah Roh Kudus. Karena itu Tuhan bilang apa? Ketika aku naik, jangan pergi dulu sebelum roh itu datang dan mengurapi kamu. Maka di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa ketika roh itu turun atas kamu. Dan kita lihat Tuhan Yesus sudah memperingatkan bahwa ketika kamu mengikuti aku, kamu akan menderita. Tetapi aku tidak akan membiarkan kamu yatim piatu. Aku akan memberikan kamu roh penolong, itulah Roh Kudus. Ketika mereka sudah diurapi, dipenuhi, dilawat oleh Roh Kudus, para murid-murid ini udah nggak takut lagi. Mereka tahu, oke, inilah ancaman yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Ya. Dan ketika apa yang dikatakan Tuhan Yesus terjadi, ancaman itu datang, saya punya Roh Kudus. Karena itu mereka katakan, Tuhan, secara daging kami takut, tapi berikan kami keberanian untuk memberitakan Injil. Maka lihat apa saja yang dilakukan Tuhan bagi hamba-hambanya dengan kuasanya. Dan sekarang Tuhan memberikan Roh Kudus. Ketika kita punya Roh Kudus, maka kita punya kuasa. Untuk apa? Keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Dan Tuhan memberikan kita tanda. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang memberitakan Injil. Yaitu apa? Menyembuhkan orang, mengadakan mujizat-mujizat oleh nama Yesus. Kita lihat Rasul Petrus dan Rasul Yohanes sudah membuktikannya. Ketika mereka mau ke Bait Allah, mereka ketemu sama orang yang lumpuh dan mereka melihat bahwa oh, ternyata ada orang lumpuh dan mereka sembuhkan. Emas perak tidak ada padaku, tetapi dalam nama Yesus berjalanlah. Itulah yang terjadi. Dan itulah tanda-tanda yang mengikuti orang percaya. Tanda-tanda yang mengikuti orang yang memberitakan Injil. Lalu kita lihat apa yang terjadi ketika semua murid-murid Yesus berdoa dan berseru kepada Allah. Goyanglah tempat mereka berkumpul. Dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Dari tadi kita pembacaan firman Tuhan. Apa kira-kira pesan yang Allah sampaikan kepada kita? Apa yang menjadi ayat yang perlu digarisbawahi? Atau apa yang menjadi rema atau kekuatan bagi kita dari ayat yang sudah kita baca ini? Pertanyaan yang pertama, jika kesusahan biasanya mengecilkan hati orang, apa dampak pemberitaan demi Injil bagi orang percaya? Silakan Om Yos. Kan kalau misalnya orang biasa mah kan susah tuh kalau misalnya ada penderitaan. Kadang-kadang kan kesusahan tuh bisa bikin kita menciut gitu ya, atau takut, atau jadi ragu-ragu, atau jadi minder gitu ya. Nah, sedangkan kalau di sini, kalau buat orang percaya sendiri ya, buat kita nih, kita sebagai orang percaya, ketika kita harus menderita demi Injil, apa yang akan kita lakukan? Mencari rekan-rekan untuk saling mendukung dalam doa lah, Ci. Mendukung dalam doa, ya betul-betul. Karena Seperti yang dilakukan Petrus dan Yohanes ya.
Ya, karena Mm. kalau kita lihat di sini kan, Ci, kadang banyak orang gagal paham bahwa para penginjil atau hamba-hamba Tuhan itu yang sudah diurapi Tuhan itu sudah sempurna, kuat gitu ya. Ternyata Mm-mm. para pemberita Injil juga butuh dukungan doa dari jemaat-jemaat, begitu sih. Iya, betul, setuju ya. Bahwa mereka butuh dukungan doa. Saya setuju sekali ya. Karena ketika kalau misalnya kayak Petrus dan Yohanes dibiarkan setelah mendapatkan ancaman terus ya udahlah antepin aja. Mereka juga mungkin akan ciut dan berkecil hati ya secara daging ya. Tetapi karena teman-temannya mereka berseru bersama-sama kepada Tuhan, maka mereka semakin berani ya, betul. Ketika bersama-sama kan jadi lebih kuat ya. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Pepatah yang terbukti. Pertanyaan kedua, apa saja yang dapat membuat orang menolak Injil? Kalau menurut aku sih yang bikin orang menolak Injil itu pertama kita yang memberitakan tuh nggak jadi terang. Maksudnya kita Oh, jadi batu betul. sandungan. Mm-mm. Kita nggak bisa jadi saksi gitu. Atau kita nggak bisa ya jadi teladan mencerminkan kehidupan Kristus dalam hidup kita gitu. Jadi orang kalau lihat kita, "Ah, apaan lu beritain Yesus tapi kamu sendiri juga Menolak Yesus ya. nggak, kamu nggak melakukan firman istilahnya gitu." Ya, Terus apa ya. lagi ya yang bikin orang menolak tuh mungkin kita kayak nggak berhikmat gitulah cara penyampaiannya juga Ci. Meskipun kita Hmm. benar gitu ya hidupnya udah benar tapi cara penyampaiannya misal kayak saksi Yehova gitu atau gimana gitu Ci. Jadi mesti berhikmat juga cara menyampaikannya, cara memberitakan Injilnya tuh seperti apa gitu. Ada Mm-mm. teknik-tekniknya lah gitu. Itu sih menurut Ya, aku Ci. ya. Setuju, setuju. Orang menolak Injil ketika tidak melihat tanda-tanda ya. Kan kalau Rasul Petrus dan Yohanes mah ada tanda-tanda yang mengikuti. Nah, kira kita sekarang bagaimana tanda-tanda yang mengikuti adalah melalui kehidupan kita ya. Sudah jadi teladan atau belum gitu ya. Apakah kitanya juga sama melakukan Injil atau tidak ya. Oke, yang ketiga, apa yang tetap mendatangkan sukacita di tengah ancaman dan keterbatasan sekalipun, Om Yos? Sesuai dengan pengalaman Om Yos nih sebagai hamba Tuhan. Om Yos ini kaliber dunia loh. Apa yang tetap mendatangkan sukacita? Harapan lah, Ci. Harapan akan datangnya pertolongan dari Tuhan. Itu yang membuat kita sukacita. Kalau tidak ada harapan, apa yang mau kita sukacitakan gitu ya? Misalnya kita berada di tengah-tengah kesukaran, terus nggak ada harapan pertolongan gitu kan? Itu Mm-mm. kita nggak akan sukacita. Tapi kalau ada harapan kita, nanti juga pasti Tuhan tolong. Nah itu yang membuat kita sukacita. Atau Amin. katakanlah tepat pada waktunya Tuhan pasti tolong. Kira-kira begitu sih. Betul ya. Jadi selama kita masih punya harapan di tengah ancaman atau keterbatasan, kita tetap bisa bersukacita ya. Karena sukacita kita berasal dari Tuhan. Apa respon Anda? Ketika Anda merasa terancam dan takut, bagaimana Anda akan berdoa kepada Tuhan? Nah, coba ini sekarang gantian. Koleo, gimana nih? Terancam maksudnya gimana Ci? Dalam keadaan apa gitu? Dalam segala kondisi, ketika kita nih ya merasa terancam dan takut, Hmm. baik dari sisi rohani maupun jasmani, contohnya terancam atau takut dalam pekerjaan, terancam atau takut kepada orang, tiba-tiba terintimidasi sama entah rekan kerja, atasan, dan lain-lain lah. Bagaimana Anda akan berdoa kepada Tuhan? Mungkin terancam dengan bencana alam juga kali ya. Pas gempa kan kita takut kan. Ya. Ya berusaha menenangkan diri ya berdoanya Tuhan kenapa harus terjadi? Kalau ini emang rencanamu ya tunjukkan apa berilah petunjuk gitu. Maksudnya apa gitu? Soalnya kan kita nggak ngerti ya Kia. Maksudnya katakanlah gini misalnya saya di tempat kerja tiba-tiba lagi meeting sebelum meeting kan nggak tahu apa-apa tapi pas lagi meeting tiba-tiba diserang gitu. Oh ini kenapa? Ada apa? Ya cuman paling minta hikmat Tuhan aja minta ketenangan lah. Ada apa sih masalahnya gitu kan? Ya, betul betul ya. Kadang-kadang kita nggak tahu ya tiba-tiba loh kok gitu ya. Apalagi kita Hmm. dipersalahkan ya. Hmm. Ya kan menurut kita mah asa kita teh udah mengerjakan tugasnya sudah sudah sesuai gitu. Tapi kan belum tentu menurut orang lain seperti itu sih. Jadi ya ya paling minta ketenangan lah, minta hikmat. Maksudnya Tuhan tuh mau bawa kemana sih? Mau ada apa di balik ini gitu. Oke, baik-baik. Ya, benar ya. Kita percaya bahwa dalam setiap peristiwa yang diizinkan Tuhan pasti ada rencana Tuhan ya. Yang nomor dua, apa yang akan Anda lakukan setelah Anda mendapat penghiburan dan penguatan dari firman Tuhan? Nah, kira-kira
Kamel, gimana Kamelda? Pastinya pertama bersyukur, Ci. Mm-mm, mm-mm. Bersyukur, ya istilahnya pasti kita bersuka cita. Terus yang kedua ya melakukan firman Tuhan itu ya dan menyaksikannya kepada orang lain dan sekitar kita. Itu aja, Ci. Ada sedikit renungan yang mau saya bacakan. Berani mewartakan firman. Berani adalah watak satria. Pasalnya, keberanian itu muncul dari kesadaran akan Dharma Bakti. Apa sih Dharma Bakti? Nah, kalau kita lihat ya, Dharma Bakti adalah konsep dalam budaya Indonesia yang mengacu pada pengabdian atau pelayanan tulus kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Istilah ini terdiri dari dua kata, Dharma yang berarti tugas atau kewajiban, dan Bakti yang berarti pengabdian atau kesetiaan. Dengan demikian, Dharma Bakti mencerminkan semangat untuk menjalankan tugas dan kewajiban dengan dedikasi penuh demi kebaikan bersama. Ketika keberanian ditunjukkan atas nama emosi, yang didapatkan hanyalah kekecewaan belaka. Akan berbeda halnya ketika keberanian itu bertumbuh karena dipupuk atas kesadaran pada Dharma Bakti. Dari manakah kesadaran demikian? Kebenaran firman Tuhan bisa menjadi cahaya penerang bagi Dharma Bakti. Kebenaran itu berwatak murni sehingga dapat memandu orang untuk menemukan Dharma Bakti. Artinya apa? Melakukan tugas dan kewajibannya dengan setia. Tidak mengherankan apabila keberanian untuk mewartakan firman diterima sebagai panggilan hidup bagi para rasul. Itulah hidup yang dibaktikan untuk menyampaikan cahaya kebenaran firman kepada banyak orang dari berbagai bangsa dan latar kehidupan. Disinilah pentingnya keberanian yang sejati, sebagaimana yang dimiliki oleh para rasul. Keberanian yang sedemikian rupa tidak akan pernah surut dalam menghadapi ancaman. Justru ancaman akan makin menggelorakan kobaran api keberanian secara signifikan. Itulah api keberanian yang memercik dari dasar kebenaran firman Tuhan. Itulah kesadaran yang sangat dihayati oleh komunitas jemaat Rasul Petrus dan Yohanes. Tidak heran ketika para murid menanggapi cerita para rasul pasca interogasi oleh para pemuka agama Yahudi. Mereka pun menggelar acara doa bersama, yakni doa yang menggemakan keyakinan pitara iman mereka. Pitara itu leluhur ya. Disebutlah nama Daud, Raja Israel yang menjadi leluhur iman mereka. Dari kisah Raja Daud mereka mendapatkan keberanian untuk menghadapi situasi yang mengancam. Jadilah ancaman bagi para rasul itu menjadi suatu perkara yang sia-sia belaka. Dengan tetap diingatnya warisan iman leluhur yang memuliakan Yesus, iman para rasul pun mengalami pertumbuhan. Iman dalam nama Yesus, sumber segala mujizat dan penyembuhan, dapat bekerja efektif. Banyak orang mendapatkan berkat. Bahkan alam semesta pun turut memberi restunya. Mestakung, semesta alam mendukung. Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Ayat 31. 2 Timotius 4 ayat 2 berkata apa? Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Demikian PA kita pada malam hari ini, dan saya harap dari PA ini kita kembali diingatkan untuk memberitakan firman Tuhan. Siap sedia lah baik atau tidak baik. Jadi biarlah hidup kita menjadi suratan yang terbuka. Dan kata-kata yang kita katakan juga merupakan pemberitaan firman yang dari Tuhan ya. Jadi seperti yang tadi Kamelda katakan, supaya orang tidak menolak Injil, biarlah hidup kita menjadi teladan sehingga apapun yang kita katakan orang bisa percaya dan menerimanya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, minta dengan hormat Ibu Gembala untuk berdoa bagi kita semua. Mazmur 37 ayat 5 mengenai tidak takut, tidak khawatir, ancaman apa. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jadi kalau kita serahkan hidup kita sepenuh kepada Tuhan,
dan percaya, dan Tuhan akan bertindak karena Dia ada di pihak kita. Dia membela. Jadi kita nggak usah takut ancaman apapun. Amin. Amin. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami segala kesalahan kami, seperti kami pun ampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkaulah yang kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jadi kita terima berkat daripada Allah Bapa, berkat damai sejahtera, berkat kasih sayang Tuhan Yesus, dan berkat sukacita yang daripada Roh Kudus akan selalu menyertai kita dari saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami terima berkat Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat malam semuanya.